Polemik bantuan 30 ton beras dari Uni Emirat Arab untuk korban banjir yang dikembalikan oleh Wali Kota Medan membuat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan duduk perkaranya. Tito bilang bantuan itu bukan berasal dari pemerintah Uni Emirat Arab, melainkan dari The Red Crescent atau semacam Palang Merah Indonesia. Dengan alasan belum ada peraturan jelas tentang mekanisme bantuan dari asing, Tito menyebut beras tersebut diserahkan ke Muhammadiyah Medical Center untuk dibagikan kepada korban banjir Medan. Ya, kemudian beras ini diserahkan kepada, atas kesepakatan, kemudian diserahkan kepada Muhammadiyah Medical Center. Dalam rangka bencana ini Muhammadiyah membuat suatu center untuk kemanusiaan di Medan, dan itu beras ini sekarang sudah ada di tangan Muhammadiyah, dan nanti Muhammadiyah yang akan membagikan kepada masyarakat. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution memastikan bantuan beras 30 ton dari Uni Emirat Arab tetap akan disalurkan kepada korban banjir di Kota Medan dan tidak dikembalikan ke negara asalnya. Kata Bobi, bantuan tersebut sudah diperiksa dan dipastikan bukan bantuan antar negara. Menurutnya, bantuan bencana dari negara lain harus diserahkan terlebih dahulu ke pemerintah pusat. Namun bantuan yang bersumber dari organisasi dapat diterima dan disalurkan. Untuk bantuan internasional yang bersifatnya negara ke negara, GPG, itu memang mekanismenya melalui pusat. Kami daerah hanya akan menerima dan disalurkan dari pemerintah pusat. Kalau dari NGO, kita diperbolehkan menerima, namun akan disalurkan melalui NGO yang mungkin yang ada di sini. Di sisi lain, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Penanggulangan Bencana Tri Risma hari ini bilang bantuan untuk warga terdampak bencana di Sumatera harus disalurkan secepatnya tanpa harus memandang asal-muasal pemberi bantuan. Nah, karena itu secepatnya bantuan itu harus didorong gitu. Secepatnya siapapun yang memberikan bantuan itu kita tidak usah ini siapa dulu, ini siapa. Tapi harus secepatnya didorong minimal untuk membangunkan semangat mereka gitu. Sebelumnya Wali Kota Medan Riko Waas menerima bantuan logistik dari pemerintah Uni Emirat Arab untuk korban banjir di Medan. Bantuan diserahkan langsung Wakil Duta Besar Uni Emirat Arab di Posko Bantuan Bencana Kota Medan. Namun Pemkot Medan memutuskan mengembalikan bantuan itu. Wali Kota Medan bilang keputusan itu diambil setelah pihaknya berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tim Liputan Kompas TV. Bantuan asing diperbolehkan namun dibatasi, yakni bantuan dari non-pemerintah negara lain. Lalu seperti apa mekanismenya? Kita akan tanyakan langsung kepada staf sus kantor staf Presiden KSP, Timothy Ivan Triono, melalui sambungan daring. Selamat pagi Mas Timothy. Selamat pagi Mas. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Mas, kalau kita melihat benarkah, ini langsung to the point aja, benarkah bantuan asing tidak diperbolehkan diterima di Indonesia atau seperti apa aturannya? Ya, tentu kita juga harus bedakan terlebih dahulu ya antara bantuan asing yang diberikan oleh pemerintah dalam arti G2G dan juga bantuan asing yang diberikan oleh lembaga internasional itu. Nah, sebetulnya kalau untuk bantuan dari negara asing dalam arti pemerintahnya, memang kan kebijakan dari Bapak Presiden yang sudah berulang kali disampaikan oleh Pak Mensesnek, berulang kali disampaikan oleh Pak Menlu bahwa Indonesia saat ini masih sanggup untuk menangani bencana sehingga kami belum menerima bantuan dari negara asing ya. Tetapi pada prinsipnya begini, persoalan penerimaan bantuan asing ini kan diatur oleh 3 aturan ya, diatur oleh 3 dasar hukum. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, lalu ada PP Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008. Dan juga ada peraturan BNPB nomor 6 tahun 2018 yang mana di situ sudah dijelaskan dengan detail mekanismenya lalu juga prosesnya gitu ya. Pertama memang yang dipersyaratkan adalah harus ada pernyataan dari pemerintah pusat bahwa bencana itu adalah bencana nasional ya. Dan juga harus ada pernyataan dari pemerintah bahwa pemerintah pusat itu membuka bantuan asing.
lalu baru dari para negara sahabat ini mengajukan usulan bantuannya apa, lalu dari usulan itu dikaji, dinilai oleh BNPB dan juga Kemenlu, lalu baru diverifikasi apakah bantuan tersebut sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nantinya bantuan itu memang diserahkan langsung ke posko nasional dan lalu posko nasional yang mendistribusikan di posko penanganan bencana di tingkat daerah. Pemerintah negara luar tidak boleh ataupun sama sekali tidak bisa diterima ya bantuannya, tetapi hanya lembaga internasional, begitu seperti maksudnya? Betul, selama ini pemerintah belum menerima bantuan dari pemerintah negara sahabat begitu. Tapi kalau lembaga internasional misalkan seperti yang terjadi di Medan itu, kan itu ternyata dari Red Crescent ya atau Bulan Sabit Merah semacam PMI-nya, yang mana itu adalah non-government organization. Nah itu sudah disalurkan dan tidak ada masalah, meskipun sempat ada dinamika ya, tapi kan akhirnya bantuan beras itu sudah bisa diterima oleh Muhammadiyah dan sudah tersalurkan dengan baik kepada masyarakat terdampak bencana di sana. Begitu. Tapi Mas, kalau kata Mendagri kemarin, bantuan lembaga internasional pun ada batasnya sebenarnya. Batasnya seperti apa? Ya, sebetulnya tidak ada batas yang konkret ya. Memang dalam peraturan BNPB nomor 6 tahun 2018 itu ada 5 hal yang boleh diberikan oleh negara sahabat. Yang pertama adalah uang, bantuan uang. Yang kedua adalah bantuan logistik. Yang ketiga adalah bantuan peralatan, yang keempat itu bantuan personil, dan yang kelima adalah bantuan berupa satuan-satuan. Ya. Artinya hanya 5 hal ini yang boleh diterima oleh kita sebagai negara penerima. Ya. Bantuan uang ini pun nanti harus dikaji oleh BNPB terlebih dahulu, diverifikasi oleh BNPB bersama Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian Keuangan. Lalu bantuan logistik pun juga harus ditinjau dulu oleh pemerintah apakah bantuan logistik tersebut sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh negara. Ambil contoh misalkan bantuan obat-obatan. Di dalam peraturan itu dipersyaratkan bahwa obat-obatan dari negara sahabat yang akan diberikan kepada Indonesia itu expired date-nya itu sekurang-kurangnya minimal 2 tahun. Sejak 2025, artinya expired date 2027 lah yang bisa diterima di Indonesia. Jadi ada limitasi seperti itu, bukan berarti kita membatasi negara sahabat, oh kamu nggak boleh nyumbang ini, itu bukan. Tetapi memang ada aturan dasar hukumnya yang mana hanya 5 hal yang diperbolehkan diterima oleh Indonesia, dan tentu ada ketentuan-ketentuan teknis dan ketentuan-ketentuan detail lainnya yang menjadi dasar atau acuan bagi BNPB dalam menetapkan itu. Tetapi sekali lagi, pemerintah Indonesia sudah berulang kali ditegaskan oleh Bapak Presiden bahwa kita saat ini sedang bekerja sangat keras dan kita masih mampu menangani penanganan bencana. Begitu. Berarti Anda mau bilang bahwa kalau misalkan pemerintah negara lain memberikan bantuan tanpa diketahui oleh pemerintah Indonesia, bantuan itu akan dipulangkan ya? Maksudnya seperti itu? Kalau misalkan bantuannya dari pemerintah negara sahabat, tentu ini akan dikomunikasikan dengan perwakilan diplomatik mereka di Indonesia. Lalu juga Kemenlu melalui perwakilan Indonesia di negara sahabat juga akan dikomunikasikan terlebih dahulu. Pada prinsipnya memang untuk bantuan dari pemerintah negara sahabat, Indonesia belum menerima. Demikian, Mas. Mas, kalau kita lihat lembaga internasional kemarin dibantu terus penyaluran bantuan tersebut pada akhirnya melalui lembaga di Indonesia, salah satunya Muhammadiyah. Apakah memang tidak bisa misalkan dari lembaga internasional langsung ke pemerintah secara langsung seperti itu atau bagaimana? Iya, kan tentu begini ya, penyaluran bantuan itu banyak macamnya dan bentuk kolaborasi pemerintah itu banyak jenisnya. Misalkan bantuan itu diberikan kepada Muhammadiyah, tetapi ketika hendak menyalurkan itu pasti kan organisasi Muhammadiyah membutuhkan data dari pemerintah. Mana nih daerah-daerah atau warga yang membutuhkan bantuan. Itu salah satu bentuk kolaborasi yang paling minim ya. Lalu tentu juga untuk penyalurannya butuh pengawalan dari aparat TNI Polri ya. Ini salah satu bentuk kolaborasi juga. Lalu juga untuk mendistribusikan ke daerah yang terisolir pasti butuh bantuan dari BNPB untuk menggunakan helikopter. Jadi bentuk kolaborasi ini banyak dan salah satunya adalah dengan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan juga KL. Jadi tidak melulu harus diterima oleh posko daerah, karena balik lagi itu ada mekanismenya, Mas. Ada mekanismenya, tetapi Pak Presiden sudah menjelaskan bahwa bantuan ini harus disalurkan tanpa adanya hambatan birokrasi. Sehingga pada saat kemarin ada masalah, ada dinamika ya, ada pernyataan dari Wali Kota Medan, langsung kita antisipasi dengan baik, kita carikan solusi penyelesaiannya. Agar bantuan yang
sudah ada di Indonesia ini bisa segera diberikan kepada yang berhak begitu. Oke. Mas, kalau kita bertanya lebih detail, karena kemarin kan kita tahunya soal bantuan di Sumatera Utara. Tapi kalau dari data pemerintah sendiri, ada atau tidak sebenarnya bantuan-bantuan yang sudah masuk tapi akhirnya dikomunikasikan lagi dengan pemerintah atau di perwakilan pemerintah dari negara lain itu? Kalau hal detailnya tentu saya harus cek lagi ya, lebih dalam. Tetapi pada prinsipnya kan Sumatera Utara ini menjadi contoh ya bahwa bantuan dari lembaga internasional itu juga bisa disalurkan tentu dengan mekanisme khusus, tentu dengan komunikasi yang intens. Ya. Artinya apa? Jangan sampai lembaga internasional ini juga mendapati hambatan birokrasi. Jangan sampai niatnya membantu malah kita repotkan kan begitu. Itu komitmen sudah jelas. Tetapi pada prinsipnya begini, semua bantuan ini tetap harus dimonitor, tetap harus dikanalisasi ya, supaya tidak terjadi peristiwa yang tidak kita inginkan. Misalnya nanti bantuannya tidak tepat sasaran. Lalu yang kedua mungkin nanti ada peristiwa rebutan ya di masyarakat. Lalu juga nanti tentu ada peristiwa mungkin bantuannya diberikan sudah expired atau apa. Nah itu kan perlunya dari pemerintah untuk melakukan monitoring dan juga verifikasi gitu. Oke. Dan kita harapkan memang pemerintah dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur, pemberian bantuan akan lebih optimal lagi ya Mas ya, untuk nantinya bisa diterima oleh masyarakat yang menjadi korban. Tentu itu menjadi prioritas Bapak Presiden. Ya, oke. Terima kasih Staf Sus Kantor Staf Presiden KSP Timothy Ivan Triyono atas apa yang disampaikan. Semoga ini bisa memberikan masukan dan juga titik terang bagi pemberian bantuan terutama kepada mereka korban bencana. Sekali lagi terima kasih Mas Timothy, sehat-sehat selalu Mas. Terima kasih.